Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sesudah libur nyaris 2 tahun, kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu di Ahbabuz Zahra di Condet ini ya. Kita berharap, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kedepannya Allah Subhanahu wa taala lancarkan, Allah Subhanahu wa taala mudahkan, Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu kita sebagai ilmu yang bermanfaat dunia akhirat kita insyaallah. Mudah-mudahan hari ini dan hari-hari ke depan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk kembali belajar ilmu agama, menuntut ilmu di majelis ta'lim ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya sebagai fabasyir ibad, sebagai hamba-hamba Allah yang terpilih. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, yaitu orang-orang yang mengikuti, yang mendengarkan kalimat-kalimat yang baik dan mengikuti yang terbaiknya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini kita akan lanjutkan kembali di kitab kita, sekaligus juga ini merupakan hari pertama dari bulan Rajab ya, dari bulan Rajab. Dan kita akan lanjutkan kajian kita yang libur 2 tahun. Saya juga nggak ingat pasti berhentinya di mana, di Hasad ya. Halaman 367 ya, yang berbahasa Arab, dan halaman berapa? 404 yang berbahasa, yang ada terjemahannya, kita berbahasa Indonesia. Dan kita juga saya akan terangkan, saya akan sampaikan mengenai bulan Rajab, karena ini memang kita sedang berada di bulan Rajab. Apa aja amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan-bulan ini insyaallah, dan mudah-mudahan jadi bulan panen ya, jadi bulan musim, jadi mawasimul khair insyaallah, jadi musim-musim kebaikan insyaallah. Karena memang sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama ya, Rajab ini bulannya nanem, Sya'ban bulannya nyiram, dan Ramadan adalah bulannya panen. Nah, ini mudah-mudahan jadi musim-musim kebaikan buat kita sekalian insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita kajiannya hari ini kita bahas kitab dulu, baru kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai bulan Rajab. Untuk itu kita awali seperti biasanya, kita awali dengan membaca niat belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wat ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hidza 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair ibtigha'a mardatihi wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti wa sallim wa jamil anbiya wal mursalin wa ulil kauni ajma'in wa nususan sayyidina muhajirin Muhammad bin Isa faqih muqaddam Muhammad bin Ali Balawi sayyidil habib Abdurrahman Asgaf sayyidil habib Abdullah bin Abu Bakar al-Aidrus ثم إلى روح صاحب العناد الشيخ أبو بكر بن سالم وأصولهم وفروعهم ثم إلى صاحب راتب عبد الله بن الحداد وأحمد بن زناد الحبشي وعلمة الحبشي وجميع ساداتنا لأبي علوي أجمعين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين علماء عاملين فقهاء المحدثين والقرآن فسرين سادة الصوفية المحققين أجمعين خصوصا الإمام الغزالي محمد بن محمد الغزالي الطوسي إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بركاتهم وأسرارهم
بنورهم وانورهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamul Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dar.
memerintahkan Nabi Muhammad untuk mohon perlindungan dari kejahatannya setan. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang hasud apabila hasud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung, sampai katakan wahai Nabi Muhammad, aku berlindung, a'udzu birabbil falaq, dari Tuhan pemilik falak. Pemilik falak, pemilik alam langit ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari kejahatan apapun yang dia ciptakan. Ini juga Allah lagi mau nunjukin kejahatan, tapi dengan cara yang sangat lembut, dengan Allah mengatakan bahwa seapa-apanya tuh, walaupun jahatnya kayak gimana, Allah juga yang nyiptain. Jadi kamu nggak boleh terlampau takut dari kejahatan apapun, karena sebenarnya semuanya adalah ciptaan Allah, gitu kan? Jadi itu ayat ada targhib, ada juga tarhibnya gitu ya. Ada nakut-nakutin, tapi juga ada ngiburnya juga gitu kan. Kan ayat itu ada yang sifatnya memberi rasa takut, ada juga menghibur gitu kan. Nah ini salah satu dari firman Allah SWT yang ngumpulin keduanya gitu. Wa min syarri qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari kejahatan apapun, tapi apapunnya itu juga berada dalam kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kita suruh berlindung dari kejahatannya setan, tapi kamu juga nggak usah khawatir karena setan itu juga ciptanya Allah. Kan gitu. Kamu harus berlindung dari kejahatannya sihir. Tapi sihir itu juga nggak bisa terjadi kecuali dengan izin Allah gitu. Makanya kita tuh memang pada ujungnya nggak boleh takut kecuali kepada Allah. Jangan sampai Allah murka sama kita, karena begitu Allah murka sama kita, waduh, udah tuh. Semua hal buruk-buruk itu kan juga Allah Subhanahu wa taala yang bikin gitu. Min syarri ma khalaq, min syarri ghasikin idza waqab. Dari kejahatan ghasik, kejahatan malam, idza waqab, apabila masuk malam. Kenapa secara khusus Allah Subhanahu wa taala sebutkan malam, meskipun kejahatan itu juga banyak terjadi siang? Karena teman-teman saudara sekalian, malam itu lebih rentan untuk terjadinya berbagai macam kejahatan yang besar-besar. Gitu. Itu rata-ratanya memang, maksudnya banyaknya tuh kejadiannya malam, terutama hal-hal yang mistik-mistik tuh. Nah, pasti urusannya malam tuh. Siang terang-terang gitu kayak rada jarang ya. Kayak tukang-tukang sihir, terus orang-orang yang guna-guna, santet, babi ngepet, pesugihan, apalagi tuh Kak, guna-guna, terus segala macemnya dah. Itu pasti kejadiannya malam. Ada orang jagain lilin siang-siang? Nggak ada tuh, malam tuh pasti. Gitu, urusannya emang malam teman-teman. Makanya Allah Subhanahu wa taala bilang min syarri ghasikin idza waqab. Makanya juga jangan berani tidur kecuali sesudah kamu minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tidur gitu aja tuh, nggak pakai baca-baca, apalagi sambilan dengerin yang enggak gitu kan. Gitu. Ibu-ibu banyak juga tuh yang sambil nonton ketiduran gitu. Jangan teman-teman, tidur itu mesti dalam keadaan siap tidur. Siap tidur gitu kan. Orang tuh kalau tidur itu ada yang tidur yang memang akan bangun lagi, ada yang enggak juga kan gitu ya. Makanya mohon perlindungan kepada Allahnya tuh dari berbagai macam hal. Kamu mesti mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan malam apabila udah waktu masuk malam nih, misalnya ghasikin idza waqab. Karena banyak hal terjadi di waktu malam dari hal-hal yang di luar kemampuan kamu untuk mengendalikan. Kita nggak bisa loh jagain biar semua orang tuh seneng sama kita, sampai nggak ada yang berkemungkinan untuk berbuat buruk sama kita dari hal-hal yang berbau gitu-gitulah, mistik-mistik itu ya. Kita nggak mungkin teman-teman, nggak bisa jagainnya.
Mau sebaik apapun kita, Nabi Muhammad aja ada yang sihir kok. Kita mau baik kayak gimana yang sampai semua orang tuh kayaknya jangan sampai ada nih yang datang ke dukun gitu kan untuk nyantet kita, untuk guna-guna kita. Itu nggak bisa kita usahakan, nggak bisa kita usahakan di luar batas kemampuan kita. Makanya yang ada adalah bagaimana kita jaga diri, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah Subhanahu Wa Taala menghindarkan kita dari kejahatan apapun yang bisa datang pada kita. Ada Hubabah Maryam cerita, dia bilang ada satu orang soleh, gitu ya. Ada satu orang soleh lagi mau dijahatin sama orang mau bunuh orang soleh ini gitu. Mungkin dia pengusaha, ada yang hasut, apa segala macam. Walhasil pokoknya ada orang nggak demen sama satu orang ini, dia kepengen bunuh. Waktu malam dia datang kepada orang tersebut, orangnya nggak ada, yang ada adalah gedebok pisang. Gak jadi dong dibunuh. Masa gedebok pisang mau diapain, kan dia bingung. Besok malamnya lagi kayak gitu. Besok malamnya lagi setengah gedebok pisang, setengah orang. Gak lama kemudian orang itu taubat. Kapan waktu dia nanya. Maksudnya gak jadi gitu loh berbuat buruknya ini ya. Satu waktu dia nanya gitu sama temennya ini. Dia bilang, saya tuh pernah ada satu waktu di mana saya tuh kepengen ngebunuh kamu. Udah siap semuanya tuh, dia bilang. Tapi saya datang ke kamu, kamunya nggak ada, yang ada adalah gedebok pisang. Besokan malamnya lagi gitu, besokan malamnya setengah gedebok pisang, setengah orang. Dia cerita, dia bilang saya itu setiap malam baca ratib haddad. Dilindungi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Hari yang kamu lihat saya gedebok pisang setengah orang, setengah gedebok pisang setengah orang, saya baru baca ratibul haddad separuh udah ketiduran. Gimana itu? Setengah gedebok pisang setengah orang karena nggak tuntas baca ratibnya. Tuh teman-teman, itu cerita pernah diceritain sama Hubabah Maryam almarhumah, mudah-mudahan Allah bahagiakan beliau dalam alam kuburnya. Saya juga pernah diceritain sama satu orang ustadz saya di Darul Lughah Dakwah, namanya Ustadz Qasim Baharun, ayahanda dari Habib Quraisy, Habib Mikdad Baharun ya. Kalau teman-teman tahu, salah satu dari murid-murid Habib Umar bin Hafid yang pertama-tama. Nah ini Ustadz Qasim Baharun cerita, ayahnya itu seorang ulama, jadi itu memang keluarga ulama itu ya, di Madura. Ayahanda beliau Habib Muhammad Baharun namanya, itu adalah seorang ulama di Madura. Pernah didatangi seorang, dia bilang, Bib, Habib nih apa Bib yang dikerjain? Karena jadi yang datang ini adalah seorang tukang yang biasa ngerjain orang. Ya inilah apa namanya, mbah-mbah gitulah, maksudnya tukang santet gitu ya, mbah dukun siapa kayak gitu loh. Dan dia itu top banget gitu, profesional lah, profesional nih ceritanya. Dia bilang ada orang datengin saya terus minta buat Habib dikerjain, tapi saya nggak berhasil Bib. Gak pernah berhasil. Sampai udah saya naikin dosisnya segala macam. Istilahnya nih udah kalau orang tuh udah lewat deh gitu. Udah yang paling kencengnya gitu. Tetep gak berhasil juga Bib. Dia bilang, saya sekarang pengen nanya sama Habib, maksudnya sebagai seorang dukun profesional ini gitu ya. Dia tuh kayak kepengen tahu gitu, apa nih yang bisa nangkal. Ya itu jawabannya Habibnya itu, dia bilang, saya gak pernah melewati satu malam kecuali saya baca dikiran-dikiran yang diajarkan oleh kakek saya dari ratib haddad atau ratib al-attas. Itu buat perlindungan tuh teman-teman. Insya Allah gak akan ada yang kena sama kita segala macam kejahatan. Nah salah satu yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW untuk menghindari hal-hal yang seperti itu adalah sebelum tidur itu baca ayat kursi, baca al-muawwidatain, sama baca kulhu juga ya.
baca qul hu 3 kali, al-muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas, dan juga baca ayat kursi. Itu tuh kita mesti minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang kayak begituan. Terus juga malam itu juga sangat berkemungkinan kamu digodain setan lebih daripada yang lain-lain. Lebih daripada waktu-waktu yang lain. Setan godain kamu itu dengan apaan? Macem-macem. Mimpi buruk. Mimpi buruk tuh banyak yang datangnya dari setan. Selain juga ada juga yang datangnya dari memori sendiri gitu. Dari pikiran sendiri. Pikiranmu tuh, terutamanya yang suka nonton-nonton film horor. Itu kamu masukin barang-barang yang mengerikan, bayangan-bayangan tentang hal-hal yang mengerikan ke dalam pikiran kamu. Jadi sangat mungkin ketika ia muncul menjadi hal-hal yang menakutkan gitu, yang kamu lihat dalam tidur kamu itu gitu kan. Nah itu tuh. Dan banyak juga mimpi-mimpi buruk itu yang datangnya dari setan. Makanya kita kalau kebangun dari mimpi buruk, kita dianjurkan untuk mohon perlindungan dari godaan setan dengan kita baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun, atau sekurangnya kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah. Tapi ludahnya jangan keluar ludah beneran ya. Apalagi kalau sebelahnya ada orang. Bisa yang kamu mimpi dipukulin dan akhirnya kebangun beneran dipukulin. Iya, meludahnya cuma nafas doang. Kayak gitu tuh yang gak keluar ludahnya itu loh. Belok kanan. Iya, ke sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali, depan 3 kali, belakang 3 kali. Gitu ya. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Niup ya. Balik bantal, kemudian miringnya ganti. Kalau kamu asalnya miring pas bangun itu miring kiri, berarti sekarang miring kanan. Kalau asalnya miring kanan berarti miring kiri gitu. Sebentar aja, nanti baru miring kanan lagi. Kayak gitu teman-teman. Itu yang diajarkan baginda kita Nabi Muhammad SAW. Terus katanya Nabi, jangan ceritakan sama orang-orang. Ya, kalau kamu ngimpi sesuatu yang buruk, itu mendingan jangan ceritakan sama orang-orang. Kenapa gitu? Karena mimpi itu kayak burung. Kalau diceritain sama orang, terus orang itu mentakwil, itu kayak lagi dipanah burungnya, jeder. Apa yang terjadi? Jatuh. Artinya yang mestinya nggak kejadian jadi kejadian kalau kamu nyeritainnya sama orang. Jadi kalau kamu dapat mimpi buruk, nggak usah cerita sama orang. Udah, kamu kerjain yang kayak begitu. Jadi begitu bangun, biasanya kan orang kalau mimpi buruk bangunnya kaget, gitu kan? Nah, kamu bangun kaget, kemudian kamu kerjakan apa yang tadi saya ajarkan. Itu diajarkan sama baginda kita Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, fa innahu la yadurruk. Nah, insyaallah nggak akan ngaruh apa-apa, nggak akan berpengaruh apa-apa kalau kita laksanakan sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Nah, saya mau ajarkan juga ini. Kalau kamu sering mimpi buruk atau setan juga suka gangguin kamu, bukan dari mimpi buruk tapi dari susah bangun pagi atau susah bangun sebelum subuh. Ibu-ibu bisa ajarin nih sama anak-anaknya buat ngamalin ini biar enggak susah kalau disuruh bangun pagi. Maksudnya bangun iya, mau subuh ataupun bangun sebelum subuh ya, gitu kan. Caranya adalah dengan baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur. Itu aman, enggak akan mimpi buruk dan enggak akan susah kalau dibangunin. Kenapa gitu? Karena menghindarkan kita dari segala kejahatan, terutamanya dari kejahatannya setan-setan yang suka bikin kita berat buat bangun tidur. Baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Apa yang ngajarin? Nabi Muhammad SAW. Nabi ngajarin itu, ada riwayatnya, ada hadisnya, dan juga teman-teman saudara sekalian saya muliakan, diamalkan oleh para orang-orang soleh, guru-guru kita, gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa diamalkan juga sama teman-teman semuanya untuk baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Ustazah boleh ditambahin gak 25 gitu biar gampang ngembaliinnya? Kembaliannya gampang. Kirain apaan?
Nggak boleh ya, kalau udah diajarin 21 udah ikut aja gitu. Itu tuh dosis teman-teman. Itu tuh kayak kunci gitu loh. Kayak kode-kodenya kita mau masuk kamar, mau masuk kayak password itu ya. Kayak password gitu kan, ada angka-angkanya gitu. Nah kalau udah Nabi ajarin tuh diikut aja gitu. Atau orang soleh ngajarin juga ikut aja gitu. Para arif billah itu ya, kayak passwordnya gitu. Kalau dibaca nggak sesuai itu ada hasilnya apa nggak? Ada hasilnya, ada hasilnya. Tapi tidak seperti ketika dia pas hitungannya. Sama kayak kamu minum obat gitu kan. Kalau misalnya nggak sesuai dosisnya ngaruh apa enggak? Ngaruh juga. Tapi lebih bagus lagi kalau sesuai sama dosis yang dianjurkan. Begitu. Jadi kalau Nabi Muhammad bilang gitu, baca subhanallah 33 kali, udah ikut aja 33 kali, nggak usah ditambahin, nggak usah dikurangin gitu. Nabi Muhammad ngajarin gitu kan, baca sholawat ba'da asar hari Jumat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim taslima 80 kali. Udah nggak usah ditambahin, nggak usah dikurangin, udah pas aja 80 gitu. Nggak usah jadi yang 88 misalnya gitu kan ya. Kayak angka bagus gitu misalnya, udah nggak usah sok ngide-ngide gitu, nggak usah sok kepinteran bobo angka sendiri gitu. Udah yang diajarin berapa, kita ikut aja sama apa yang diajarkan, karena pada bilangan-bilangan tersebut itu sudah ada sirnya masing-masing, ada hitungannya masing-masing, ada kuncinya masing-masing. Gitu ya. Jadi min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan malam apabila sudah masuk waktu malam, karena memang waktu malam itu waktu yang sangat rentan untuk terjadi kejahatan, baik dari sisi yang tadi saya sebutkan, dari kejahatannya hal-hal yang mistik ya, kayak orang mau guna-guna, mau santet, mau sihir, mau berbuat kejahatan yang kayak gitu-gitu tuh memang ngerjainnya waktu malam teman-teman. Kemudian lagi dari kejahatannya setan gitu kan, karenanya kita baca tuh Bismillahirrahmanirrahim 21 kali yang tadi buat ngindarin kita dari kejahatan-kejahatan yang kayak gitu. Kita baca ratib juga di waktu malam, terus kita baca tadi ayat kursi sebelum tidur, sama al-muawwidatain, sama qul huwallahu ahad juga 3 kali gitu ya. Kemudian teman-teman saudara sekalian, kejahatan di waktu malam yang lain-lain juga bisa. Apalagi bukan kejahatan sih sebenarnya ya, tapi hal buruk yang terjadi di waktu malam. Badanmu, kesehatanmu. Banyak orang yang tidur lagi sehat, bangunnya sakit. Banyak banget kan? Betul nggak? Ada yang bangun-bangun stroke, ada yang bangun-bangun biasanya juga kayak bangun-bangun flu, itu juga banyak. Betul nggak? Seringnya tuh kita tidur kayak nggak kenapa-napa, pas bangun tidur udah nggak enak gitu kan, nggak enak badannya, meriang. Betul nggak? Itu sering terjadi, sakit-sakit segala macam itu juga di waktu malam gitu. Bukan kejahatan seperti tadi yang saya sebutkan ya, akan tetapi memang hal yang tidak menyenangkan untuk terjadi pada kita kan. Makanya juga diajarin juga sama Nabi Muhammad SAW, kalau mau tidur itu baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 atau 34 kali, atau kalau 33 berarti akhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa yang terjadi kalau kamu mau tidur baca itu, bangun tidur seger badannya, dan itu teruji. Nggak teruji. Kenapa gitu? Diajarkan Nabi Muhammad sebagai manusia terbaik kepada Sayyidah Fatimah sebagai perempuan terbaik. Ilmu diajarkan sama Nabi Muhammad kepada Sayyidah Fatimah. Orang terbaik mengajarkan kepada perempuan terbaik, dan perempuan terbaik itu adalah perempuan, bahkan orang yang paling disayang sama Nabi Muhammad SAW. Ya gimana nggak mujarab teman-teman? Udah pasti mujarabnya udah. Dan itu terbukti. Saya ini walaupun bukan pekerja
yang capek-capek, tapi cukup capek juga kalau lagi banyak majelis, gitu ya. Kalau lagi banyak majelis, terutama di luar kota, itu saya pernah teman-teman, saya pernah satu hari ada di 3 negara, bukan 3 kota loh, 3 negara. Pagi hari saya ngisi di Johor, siang hari Johor Malaysia, siang hari saya pergi ke Singapura Johor 1 jam ya. Habis itu terus saya terbangnya dari Singapura, saya mendarat di Surabaya. Malam itu dari Surabaya saya pergi ke Madura, dan saya mengisi jam 9 malam di Bangkalan, Madura. Selesai jam 11 malam. Habisnya itu masih udah masuk kamar nih, udah badan saya kayak ada di mana tahu dah. Masih diketok pintu, ustazah mohon maaf ada keluarganya kiai itu mau ketemu ustazah, saya nggak enak banget mau nolaknya. Alhamdulillah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kelelahan tuh sering banget gitu di waktu malam, begitu kan ya. Udah malam udah tuh mesti inget aja apa yang diajarkan Nabi Muhammad kepada putrinya Fatimah. Ngamalin itu sebelum tidur, bangun tuh kayak udah lama tidur, kayak sambil tidur tuh ditaroin infus ya ke badan. Subhanallah. Bangun tidur seger bangunnya, lelah capek tuh semua hilang. Subhanallah. Sampai rasanya udah kayak begitu tuh, ya Allah, Sayyidah Fatimah makasih. Hari itu Sayyidah Fatimah nggak milih untuk minta pembantu gitu kan, ceritanya begitu. Ceritanya tuh Nabi Muhammad banyak dapat budak-budak jawari ya, jariyah gitu, budak-budak perempuan yang bisa diperbantukan sebagai pembantu rumah tangga gitu. Itu teman-teman saudara sekalian, Sayyidina Ali tahu itu, jadi bilang sama Sayyidah Fatimah. Sayyidina Ali itu suka nggak tega gitu kok ngeliat Sayyidah Fatimah kerja gitu kan, nyapu, terus masak itu bukan asal masak, dari numbuk gandumnya apa segala macem gitu. Jadi Sayyidah Fatimah dibilangin sama Sayyidina Ali, Fatimah minta pembantu gitu sama abah kamu, abah kamu tuh baru habis dapat pembantu banyak loh, itu jariyah banyak gitu, coba minta kamu ke sana. Sayyidah Fatimah datang untuk pintu rumahnya Nabi Muhammad SAW dan menyampaikan apa yang diminta sama Sayyidina Ali. Nabi Muhammad bilang, wahai Fatimah, aku bisa memberimu 1 atau 2 orang pembantu, gampang banget buat aku, bisa banget. Memang benar yang dibilang Mas Sayyidina Ali, aku punya banyak wanita-wanita yang bisa diperbantukan untuk rumah tangga kamu. Akan tetapi Fatimah, aku juga bisa mengajarkan kepadamu bacaan yang kamu baca sebelum tidur. Saat pagi hari badan kamu berasa segar kembali, wahai Fatimah. Segala kelelahanmu hilang di malam tersebut jika kamu mengamalkan ini. Mana yang kamu mau pilih, wahai Fatimah? Jadi dikasih pilihan sama Nabi Muhammad gitu. Saya juga kadang waktu pertama kali dengar cerita-cerita yang seperti ini gitu ya, saya jadi mikir gitu, Nabi kenapa gak kasih aja sih semuanya gitu? Betul apa enggak? Kalau saya yang jadi Fatimah tuh, saya pasti bakalan yang kasih aja semuanya, apa bah? Ribet bener gitu ya, kayak segala dikasih pilihan, subhanallah. Tapi memang pendidikan ya, Nabi Muhammad itu standar pendidikannya kepada Sayyidah Fatimah itu bukan pendidikan yang memanjakan, akan tapi pendidikan yang membuatnya faham, walal akhiratu khairul laka minal ula, sungguh akhirat jauh lebih baik bagimu daripada dunia. Sayyidah Fatimah kemudian bilang, idan alimni, iya wahai Rasulullah, kalau gitu ajarkan aku bacaan yang dibaca sebelum tidur untuk membuat segala lelahku sepanjang hari tersebut hilang di waktu bangun tidurnya. Alhamdulillah Sayyidah Fatimah memilih itu karena Sayyidah Fatimah memikirkan nih, kalau saya ngambil budak yang seneng dunia aja, tapi kalau ngambil bacaan nih yang seneng dunia akhirat gitu kan.
Terus kalau Sayyidah Fatimah ngambil budak, yang senang Sayyidah Fatimah sendiri aja. Akan tetapi kalau ngambil yang bacaan, yang senang semua perempuan-perempuan. Bahkan bukan hanya perempuan ya, laki-laki semuanya nih yang capek-capek nih sepanjang hari, begitu bangun tidurnya udah enak lagi badannya. Dan itu terbukti teman-teman sekalian, benar-benar terbukti. Jadi buat kamu nih yang suka merasa hayati lelah, yang suka merasa capek deh gitu ya, kayaknya sering banget capeknya gitu dalam hidup kamu, coba amalin teman-teman sekalian. Baca sebelum tidur subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, akhiri dengan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya juga dapat cerita ini dari Hubabah Tolhah. Ada satu cerita yang mau saya ceritain. Jadi ada satu keluarga, kata Hubabah Tolhah. Hubabah Tolhah adiknya Hubabah Maryam ya, adiknya Hubabah Nur. Waktu beberapa tahun yang lalu datang ke sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kapan-kapan waktu beliau dapat kembali berkunjung ke negeri kita insya Allah. Beliau cerita, dia bilang di kampung kami waktu itu, zaman saya masih tinggal di kampung di Yaman, dia bilang itu ada satu keluarga yang namanya tinggal di kampung gitu, kerjaannya banyak. Perempuan di kampung-kampung tuh kerjaannya banyak dan melelahkan gitu. Dari mulai ngurusin kebun kurma, kemudian ngambilin air gitu ya, manenin kurma-kurma, kemudian lagi banyak tuh kalau di kampung-kampung tuh masih pada naik inian, naik keledai. Perempuan-perempuannya tuh menggembalain kambing, ya. Jadi sama ya, nggak beda sih di kampung-kampung di Arab sama di kampung di sini juga sama aja kan. Orang di kampung-kampung pada banyak yang kerjaannya berat-berat ya. Ngambil airnya juga mesti yang ke sumur gitu. Terus juga pada ke sawah kan gitu kan. Nah itu seperti itu gitu kurang lebih di kampung di Arab sana itu ya. Cuman enggak ngurusin sawah mereka, banyakan ngurusin kebun kurma. Nah itu dari semua keluarga itu, kakak adik gitu ya, perempuan banyak di rumah tersebut itu. Mereka suka ngeliatin si adik itu, mukanya tuh kayak ceria terus kayak nggak pernah sakit gitu, maksudnya jarang-jarang kelelahan gitu mukanya, gitu kan ya. Sampai satu hari mereka tuh nanya gitu, Dek kamu kok kayak ini terus sih gitu, kayak seger terus gitu kan. Dia bilang kamu tuh kalau di kita ya skincare-nya apaan sih? Nggak pakai skincarean mereka ya. Dia bilang apa yang kamu kerjakan gitu, apa tipsnya gitu, kok bisa kelihatan kayak seger terus gitu. Katanya adeknya, dia bilang karena saya ngamalin yang diajarin sama abah. Dia bilang apa yang diajarin sama abah? Itu tuh yang sebelum tidur baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Insya Allah mudah-mudahan bisa diamalin gitu kan. Enaknya ngaji kan gitu ya, kita bisa tahu ilmu-ilmu yang ngamalinnya sebentar-sebentar, kecil-kecil gitu, akan tetapi manfaatnya luar biasa dahsyatnya insya Allah. Mudah-mudahan bawa kebaikan buat kita dunia akhirat insya Allah. Amin ya rabbal alamin gitu ya. Jadi hal-hal yang kita bisa lakukan sebelum tidur, dan tentu saja ini enggak kalah pentingnya untuk kita tuh jangan berani tidur kecuali sudah mohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Apa hubungannya Ustazah antara tidur sama azab kubur? Apa hubungannya? Karena tidur itu adalah saudaranya kematian. An-naum akhul maut, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tidur itu saudaraan ama mati. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, banyak loh orang tidur kemudian gak bangun lagi. Masya Allah, Masya Allah. Nih saudari kita ini, saudari Marwah, yang minggu lalu kita tahlilin ya, 3 harinya beliau gitu. Marwah menantunya Bu Ida kan tidur terus nggak bangun gitu. Asalnya dibilang sama dokternya deep sleep tuh
tidur, ya tidur dalam banget gitu, kayak setengah pingsan, dan akhirnya nggak bangun-bangun sampai semeninggalnya. Husnul khotimah insyaallah, karena istri dapat ridho suami gitu ya, anak dapat keridhaan orang tua. Masya Allah, luar biasa bener. Itu udah surganya udah depan mata banget tuh. Mudah-mudahan kita juga saat datang ajal menjemput kita, kalau udah waktunya tiba, mudah-mudahan juga jadi orang-orang yang surganya deket sama kita insya Allah. Sebab kalau kamu seorang istri saat meninggal dunia suamimu ridho, itu surganya deket tuh. Termasuk juga anak, masih ada orang tuanya ridho, nah itu surganya deket banget tuh. Masya Allah. Itu teman-teman saya sekalian, makanya diajarin doa-doa atau bacaan-bacaan yang kamu baca sebelum tidur, dan kalau itu adalah jadi tidurmu yang terakhir, akan menjadikan kuburmu sebagai tempat yang indah di saat kamu bangunnya. Bacaan apa itu? Bacaan jangan tidur sebelum baca surat Tabarakal Mulk. Sebelum baca surat Al-Mulk, kata Nabi Muhammad, hiya syafiyah hiyal munjiyah min adabil qabr. 30 ayah hiya syafiyah hiyal munjiyah min adabil qabr. Kata Nabi Muhammad, surat Tabarakal Mulk 30 ayat dapat menjadi pemberi syafaat, dapat menjadi penyelamat seseorang dari azab kubur. Jangan ada yang tidur sebelum baca surat Tabarakal Mulk. Sampai-sampai Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar, ayahanda dari Habib Hubaban Nur, ya, ayahanda dari Habib Hussein, itu anaknya banyak beliau dan soleh-solehah semua, Masya Allah. Ulama-ulama semua, Masya Allah beliau itu ya. Teman-teman saya sekalian, guru dari Al-Habib Umar bin Hafid, guru dari Al-Habib Zain bin Smith gitu ya, di Baydha sana itu. Dan makam beliau di Mekah itu sesudah berapa belas tahun dari waktu beliau meninggal dunia. Kan biasa tuh tanahnya tuh kan dibalik, kalau meninggal di Mekah, di Ma'la, di Baki, itu tanah biasa dibalik-balik tuh, tahun sekian sampai tahun sekian dikuburin di sini gitu kan. Itu nanti berapa tahun kemudian tanah tersebut dibalik, dikuburkan jenazah baru lagi. Nah biasanya tuh kan memang udah nggak ada yang tersisa kecuali ajbudanab ya, kecuali tulang belakang, dan itu pun juga udah ini banget kan, kecil banget, yang terus dikuburkan juga gitu. Nah itu teman-teman saudaraku sekalian, waktu dibalik tanahnya daerah kawasannya Habib Muhammad bin Abdul Haddar itu ada jenazah yang terpelanting masih utuh. Orang ketika lihat jenazahnya siapa nih, nggak bisa dimakan rayap tanah, itu orang waktu ngelihatnya dia bilang bibirnya itu masih merah. Jadi orang lihatnya bukan kayak jenazahnya siapa yang utuh, tapi siapa tuh, kayak orang nggak mati gitu, kayak masih hidup beliau itu. Sama kayak waktu jenazahnya Sayyidina Hussein, waktu digali mau dipindahkan ke Mesir, kan jenazah dulunya kan antara badan sama kepala itu kan terpisah. Yang satu di Karbala, yang satunya kan di Mesir gitu ya. Nah itu kan waktu mau disatukan, itu teman-teman saudara sekalian, bahkan darahnya masih menetes. Sayyidina Hussein bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, asy-syahid Sayyidina Hussein. Saudara sekalian saya berikan. Nah Habib Muhammad bin Abdul Haddar itu bibirnya tuh kabarnya masih merah. Waktu berapa tahun sesudah beliau meninggal dunia itu ya, waktu tanahnya mau dibalik gitu. Nah ini yang saya mau ceritakan, salah satu ucapan dari Habib Muhammad bin Abdul Haddar yang saya akan selalu ingat begitu ya. Setiap malam beliau pernah mengatakan, majnun manam walam yaqra suratut tabarak. Dia bilang gila, orang gila yang berani tidur sebelum baca surat tabarak. Gila tuh orang, kata beliau, yang berani tidur sebelum baca surat tabarak. Dan saya rasa nggak ada orang gila di sini,
Gak ada orang gila di sini ya. Jadi jangan berani tidur sebelum baca surat Tabarok. Insya Allah. Dibacanya kapan? Boleh ba'da maghrib, boleh ba'da isya, boleh sebelum tidur. Karenanya saya sangat menyarankan semua teman-teman untuk jangan ada yang gak hafal surat Tabarok. Diapal. Kalau belum hafal ya hafalin. Kenapa gitu? Karena kan repot banget. Kalau kamu mau tidur udah gelapin lampu, iya belum baca surat Tabarok. Kalau nggak hafal kan repot, betul nggak? Kalau hafal kan enak aja tuh. Ya udah gitu, tinggal mau tidur udah merem. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bisa bacanya sambil tiduran sebelum kamu tertidur. Gitu ya. Itu bacaan-bacaan yang baik dibaca sebelum tidur sehingga insya Allah aman dari semua kejahatan. Min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan naffatsat, para peniup-peniup ya sihir ya. Sihir tuh banyak yang caranya tuh kayak pakai ditiup-tiup gitu loh teman-teman. Tiup-tiup pakai api gitu loh. Di orang-orang yang ngerjain sihir-sihir kayak gitu tuh gitu, banyak yang kayak pakai boneka-boneka gitu, terus ditusuk-tusuk, terus ditiup-tiup gitu loh. Itu urusan-urusannya mereka itu nafasat. Kenapa perempuan? Kenapa bukan nafasin gitu ya? Para peniup yang niupin sihir-sihir itu gitu. Karena memang itu jatuhnya ayat tersebut itu kepada banat lubet, para penyihir-penyihir perempuan dari anak-anaknya dukun Mbah Lubet namanya. Jadi penyihir paling terkemuka pada masa hidupnya Nabi Muhammad SAW namanya Lubet. Lubet itu teman-teman saya sekalian nyihir orang, gak ada yang selamat, kelar semua. Pokoknya udah mati dah gitu orangnya. Udah profesional, bener-bener profesional. Nah waktu Lubet ini meninggal, itu kemudian ilmu sihirnya diturunkan kepada banat Lubet, perempuan-perempuan anaknya Lubet ini, yang membuat perempuan-perempuan tersebut adalah penyihir paling terkemuka sejazirah Arab pada masa tersebut. Nah Nabi Muhammad tuh disihir sama Didi orang ini, perempuan-perempuan ini. Makanya ayatnya bunyinya kepada perempuan, wa min syarrin naffatsati fil uqad. Bukan berarti nenek sihir itu lebih banyak daripada kakek sihir, bukan. Kayaknya kan selalu nenek sihir ya, nggak ada kakek sihir gitu ya. Nah itu karena memang waktu itu tuh ayat itu tuh turunnya kepada perempuan-perempuan, nenek-nenek sihir gitu. Itu juga barangkali ya penyebabnya kenapa istilah nenek sihir itu lebih populer gitu. Karena memang istilahnya kepada nafasat ini bukan nafasin gitu ya kan, tapi nafasat gitu. Ayatnya bicara kepada tentang perempuan-perempuan kan, sihir. Min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Disihir sama perempuan-perempuan tersebut, teman-teman saudara sekalian, Nabi Muhammad itu jatuh sakit karena sihir mereka ini. Kabarnya sampai dengan 18 hari itu Nabi Muhammad, selain di waktu sholat, Nabi Muhammad tuh terkapar tak berdaya di atas tempat, di atas tanah gitu teman-teman, di rumah beliau itu yang sampai basah kuyup tempatnya tersebut itu dari banyaknya keringat Nabi Muhammad SAW. Merah badan Nabi Muhammad dari ujung rambut ke ujung kaki, kayak lagi dibakar gitu. Masya Allah. Kecuali saat dengar adzan. Begitu dengar adzan Nabi Muhammad berdiri kayak nggak pernah terjadi apa-apa. Nabi ngimamin, sholat, ini apa segala macam gitu. Sampai Nabi Muhammad balik lagi, sakit lagi. Makanya sahabat-sahabat tuh nggak pada tahu
Kenapa? Ya karena Nabi Muhammad ngimamin sholat, kayak gak ada apa-apa gitu. Dan Nabi Muhammad sakit berat kayak begitu tuh, ya gak cerita juga sama orang. Jadi gak tahu orang. Kalau enggak diceritain sama Sayyidah Aisyah kejadiannya gitu. Orang taunya justru sesudah Nabi Muhammad sembuh. Nah sembuhnya tuh pada hari ke-18 itu teman-teman saya sekalian, di mana Nabi Muhammad didatengin sama 2 malaikat. Malaikat tersebut ngobrol di dekatnya Nabi Muhammad yang sedang kesakitan itu. Itu kabarnya sihir yang kena ke Nabi Muhammad itu kalau jatuh ke 40 orang mati semuanya. Sihir buat 40 orang dikumpulin ke Nabi Muhammad satu. Gimana kuatnya tuh sihir gitu. Tapi ya itu Nabi Muhammad alaihissalam, kemuliaan dari Allah dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad bertahan meskipun Nabi Muhammad kesakitan. Nah, itu pada saat sesudah 18 hari itu teman-teman saya sekalian, datang 2 malaikat ngobrol. Kesian banget sih katanya yang satu. Wah miskinah katanya gitu, duh kesiannya gitu. Kata yang satu lagi, oh kesian banget sih. Ini kena sihir nih. Oh siapa yang sihir? Tuh Banat Lubait gitu. Sihirnya dijatuhin di sumur apa gitu sebutin. Habis itu terus sudah Nabi dengar percakapan itu, turun malaikat Jibril ngajarin Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Semuanya 11 sesuai dengan jumlah iketan-iketan. Jadi orang sihir itu ada ukotnya, itu ada iketan-iketannya gitu ya. Buat nyihir saya nggak paham, saya belum pernah belajar ilmu sihir. Tapi yang pasti itu ada iket-iketnya gitu, ngiket gitu teman-teman sekalian. Nah itu jumlah iketannya tuh ada 11 iketan. Orang-orang lain tuh biasanya cuma 1 gitu. Kali-kali paling banyak 3 kayak gitu ya. Nah ini 11 teman-teman. Akhirnya kemudian Nabi Muhammad minta dipanggilkan Sayyidina Ali. Bilang sama Sayyidah Aisyah buat panggil Sayyidina Ali. Sayyidina Ali datang, Nabi Muhammad bilangin gitu. Oh Sayyidina Ali ngelihat Nabi Muhammad panik ya Rasulullah, apa yang terjadi denganmu? Nabi Muhammad bilang, wahai Ali, pergilah ke sumur itu, gali sumurnya. Maksudnya apa tuh? Ambil airnya, kuras air di sumur tersebut. Wahai Ali, carilah ada iketan, ada 11 iketan, lepaskan iketan tersebut sambil membaca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, 11 ayat semuanya. Itu baru turun. Dan Nabi Muhammad ngajarin Sayyidina Ali. Saya tuh jadi mikir gitu, Sayyidina Ali cepet banget ya, diajarin kasih tahu gitu doang langsung hafal tuh. Kita yang diajarin. Ya Allah, kebayang dah. Ngajarin teman-teman nih bacaan. Ya hayya qayyum birahmatika astaghitsu min adabika astajir asli lisyani kullah wala takilni ila nafsi wala ilahadin min khalqika turfatain. Apa saja? Itu gak terima 3 kali dibacainnya, dibacain 20 kali, bukan apal, nulis saja belum keburu. Ujung-ujungnya fotokopiin boleh gak Ustazah? Di share aja boleh gak? Ya Allah. Sayyidina Ali diajarin cuma sekali doang. Ali, nanti kamu ketemu iketan, bacain tiap iketannya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasikin idza waqab min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Labbaik wa sa'daik ya Rasulullah. Berangkat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali buka tuh sumur, teman-teman sedikit sekalian, sumurnya udah ketutup, nyari-nyari juga Sayyidina Ali itu. Dibuka, itu teman-teman sedikit sekalian, airnya udah enggak warna air lagi. Bukan warna keruh lagi, tapi hitam legam. Dari kuatnya sihir yang disihir sama si Banat Lubait tadi itu. Sayyidina Ali kuras tuh air sampai kemudian Sayyidina Ali dapetin tuh 11 iketan itu. Sama Sayyidina Ali dijajarin, kemudian dibacain Qul a'udzu birabbil falaq, cetrek
satu lepas. Min syarri ma khalaq, straight, satu lepas. Terus tuh dibaca satu demi satu dari ayat-ayat tersebut, lepas kemudian semuanya 11-11-nya. Itu Sayyidina Ali baca di daerah sumur tersebut, itu daerah rawa-rawa di daerah Arab sana itu ya. Nabi Muhammadnya kayak setiap kali satu ikutan straight, Nabi Muhammad tuh kayak tersentak dan kayak sembuh 1/11. 2 kemudian sembuh 2/11 sampai selesai 11-11-nya. Katanya Sayyidah Aisyah yang cerita tentang kejadian ini, ka'annahu qama min igal, kayak kayak kambing atau apa yang diikat kemudian dilepas gitu, kayak burung dikeluarin dari sangkarnya. Kayak Nabi Muhammad tuh kayak gitu, kayak orang keluar dari penjara gitu. Kemudian Nabi Muhammad bilang, tidak ada umatku kena kejahatan sihir apapun dibacakan ayat itu, melainkan pasti akan Allah Subhanahu wa taala selesaikan gitu loh, sembuhkan dari segala kejahatan tersebut. Makanya memang ayat itu, surat itu Al-Mu'awwidhatain itu kita baca pagi hari 3 kali ya kan, di Wirdul Latif. Malam hari juga kita baca di Ratib Al-Haddad, itu akan menghindarkan kita dari segala kejahatan. Begitu teman-teman sekalian. Nah, jadi tuh kita amalin semuanya insyaallah ya. Sebelum tidur juga kita baca, kemudian juga malam-malam hari juga kita baca. Nah, yang ajaibnya di ayat tersebut ada ayat wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari kejahatannya orang yang hasud ketika dia hasud. Karena orang tuh kalau udah hasud, hati tuh kalau dipenuhi dengan kebencian, jadi enggak waras. Jadi tidak bisa berpikir dengan baik, dengan benar. Udah rusak nih otak kamu nih. Ama kebencian tuh jadi rusuh. Jadi rusuh otaknya. Kalau udah orang penuh dengan kebencian, dengan hasud, dengan sifat hasud. Hati-hati, jangan mau dirusak sama penyakit yang satu ini. Jangan pernah mau hatimu dirusak sama perasaan yang satu ini. Benci sama orang, jangan sampai bikin kamu jadi kayak begitu. Makanya teman-teman sekalian, dihindari dari sejak bencinya itu. Diperangi. Rasa hatimu itu diperangi. Jangan dibiar-biarin. Saya sebel nih sama orang, pokoknya gudeg banget sama orang, pokoknya saya kesel banget sama dia. Luar biasa tuh pokoknya. Jangan sebut nama dia di depan saya. Waduh. Ya Allah. Dendam kesumat. Sampai ada orang tuh sampai udah berpuluh-puluh tahun, pokoknya saya nggak akan pernah bisa maafin kesalahan dia. Ya Allah. Hati-hati teman-teman sekalian, hati-hati sama sifat benci sama orang itu. Nggak boleh, kamu nggak boleh kalah. Sebagai orang yang ngaji, sebagai orang yang hadir duduk di majelis taklim, sebagai hamba Allah yang kepengen bener, jangan pernah biarkan rasa hatimu diracuni sama sifat benci, sama sifat kebencian yang akhirnya kalau kamu biarkan bisa berubah menjadi hasud. Kalau udah hasud tuh kalau kamu udah kepengen melakukan sesuatu hal yang buruk sama orang tersebut gitu. Nah itu tuh udah jadinya udah ke hasud gitu ya. Tapi kalau masih awalnya kan benci dulu tuh kan, benci, gedek, sebel gitu ya, enek, apalagi tuh rasanya coba, lagi namanya tuh. Wah gitu, udah yang kayak gituan tuh jangan biarin. Mau itu siapapun teman-teman saudara sekalian, mau itu temen kerjamu, kamu ditipu sama dia, mau kamu diapain sama dia, nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh kamu punya kebencian sama orang. Emang bisa gitu Ustazah, orang hidup nggak punya kebencian? Bisa banget. Nggak usah dipelihara caranya, cabut gitu. Itu tuh kayak rumput mematikan yang bisa ngabisin
tanaman kamu gitu. Kamu punya tanam nih, udah kamu susah-susah nanam cabe, nanam tomat, ya nggak? Gitu kan, di kebun kamu gitu. Terus ada rumput-rumput yang liar yang bisa berbahaya ke tanaman kamu. Apa yang kamu lakukan? Cabut. Nggak usah sayang-sayang gitu kan. Apalagi kalau kamu tahu bisa ngerusakin pohon-pohon kamu gitu. Jangan biarin aja dah, biarin, nggak apa-apa, biarin aja. Ya lama-lama habis semuanya teman-teman. Jangan dibiarin. Halikotuddin kata Nabi Muhammad, itu pencukurnya agama. Kamu tahu halik nggak yang tuh kalau di orang laki-laki tuh pada punya tuh alatnya tuh. Nah tuh ya. Itu teman-teman, Nabi menamakannya kayak gitu. Buat agama kamu, sifat hasud itu. Al-hasad halikotuddin. Hasud itu tukang cukurnya agama, pencukurnya agama. Jadi agama kamu dicukur sama hasud. Al-hasad ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatab. Hasud masuk makanin kebaikan kayak api makan kayu bakar. Cepet banget. Kayu bakar, rumah itu loh, jangan kata kayu bakar, rumah segitu gedenya kena kebakaran, perlu waktu berapa lama untuk sampai habisin serumah? Sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Kebakaran tuh kalau udah lebih dari 5 jam bisa ke tetangga-tetangga teman-teman. Betul apa enggak? Demikian pula dengan sifat hasud. Hasud makanin kebaikan-kebaikan kamu. Ada hasud bisa makanin amal 1 hari. Jadi kamu sama orang nih, basut sama orang, benci sama orang sekali gitu ya. Amal kamu seharian, sholat subuh, pahalanya, ngaji, duha segala macam, habis kemakan sama 1 hasud. Ada yang bisa makanin kebaikan seminggu. Kamu benci sama orang, seminggu amalmu habis kemakan sama 1 sifat benci itu, sifat hasud itu. Mau? Ada yang bahkan ngabisin amal sebulan. Hasud itu amal sebulan habis semua pahalanya gara-gara kamu sebel sama 1 orang 1 itu. Ya sayang banget kan. Makanya tiap kali mau sebel sama orang, mau benci sama orang, mau hasud sama orang, ingetin berapa banyak kamu punya pahala yang kamu mau rela terbakar habis karena sifat kebencian kamu tersebut. Enak aja, udah kita sebel, dia mau pula makanin kebaikan kita, ya tambah sebel kan kita. Makanya jangan dipelihara sebelnya. Jadi kita bilangin, saya maafin daripada kebaikan saya habis. Kan begitu? Saya halalin, saya nggak apa-apa. Mau dia nipu duit saya berapa juta, nggak jadi soal. Daripada dia ngabisin pahala saya berapa tahun, mendingan habis duit teman-teman daripada habis pahala. Betul apa enggak? Susah lo mau ibadah ini, tahajud ngantuk, puasa lapar, hadir majelis capek, betul gak? Ya Allah. Terus mau enak-enakan gitu, dihabis-habisin sama sifat hasud kita. Nauzubillah. Sayang. Nggak apa-apa. Ustazah, masalahnya gimana kita nggak benci ustazah? Pelakor. Dia ngerebut laki kita ustazah. Ya udah cukup laki aja yang direbut, jangan sampai amal ibadahmu direbut juga. Bisa. Tenang aja. Kita tuh punya Allah, teman-teman. Kita tuh punya Allah. Nggak usah, jangan pernah mau pelihara kebencian dalam hati kamu. Bisa, kamu bisa. Kita sama-sama belajar. Jangan pernah biarkan sifat tersebut ngabis-ngabisin kita punya kebahagiaan, kita punya pahala, kita punya kesenangan dalam kehidupan.
Orang tuh kalau lagi benci sama orang, lagi sebel sama orang, apalagi sampai punya niatan-niatan buruk dalam hati sama seseorang, udah kayak di neraka loh. Betul apa enggak? Kamu mau pergi pengajian gitu ya, kayak bawaan sedih aja gitu, di pojokan ustazahnya ngomong apa kamu gak nyambung. Betul gak sih? Betul kan? Ustazahnya ngomong apa kamu gak nyambung gitu. Ya Allah tuh. Pokoknya yang namanya kebencian tuh gak ada enak-enaknya buat kamu pelihara. Cabut, cabut, cabut. Dari mulai kecil, sekecil apapun cabut. Jangan kamu pelihara, pelihara tambah gede. Betul apa enggak? Abis itu kamu curhat sama orang yang salah, tuh dipelihara namanya. Makanya saya nggak sarankan kamu curhat sama orang yang salah.